Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amahu wa kafi mazidah. Salihin dan salihat, di bulan Ramadan ini tentu kita tidak lupa untuk selalu mentadaruskan Al-Quran. Dan juga kita selalu ingat bahwa di bulan inilah juga kitab suci kita, Al-Quran itu diturunkan. Namun demikian, dalam kesempatan ini mari kita mempelajari hak-hak Al-Quran kepada kita, tanggung jawab kita kepada Al-Quran ketika Quran disodorkan kepada kita. Tentu kita tahu hari-hari ini semua di antara kita memperingati nuzulul Quran. Sebagian berpendapat Al-Quran diturunkan di tanggal 17 Ramadan. Meskipun itu bukan pendapat satu-satunya. Ada pendapat yang mengatakan tanggal 18, ada yang mengatakan tanggal 19, ada yang mengatakan tanggal 24, bahkan ada pula yang mengatakan tanggal 27 Ramadan. Ala kulli hal, tentu kita meyakini sebagaimana firman Allah, Syahrul Ramadan unzila fihil Quran, bahwa bulan Ramadan itulah bulan di mana Al-Quran itu diturunkan. Dan kita meyakini bahwa Quran ini bukan sesuatu yang berat. Quran ini adalah hidayah yang harus kita manfaatkan, harus kita cermati, harus kita selalu tadabbur. Bahkan Al-Quran sendiri menjamin, ma anjalna 'alaikal Qur'ana litasqa, bahwa tidaklah Quran ini diturunkan untuk menjadi beban. Jadi kalau ada orang membaca Quran bermalam-malam dan merasa berat, maka ada yang keliru dengan proses membaca Quran itu. Maka mari kita koreksi sebenarnya apa hak Quran dari kita dan apa tanggung jawab kita terhadap Quran itu. Setidaknya kalau kita baca dalam Al-Quran ada 5 yang harus kita pahami. Yang pertama adalah Al-Quran sebagai hidayah. Maka kewajiban kita kepada Al-Quran adalah menjadikan Quran sebagai petunjuk. Kalau ada yang merasa hidupnya banyak masalah, diliputi kemurungan, diliputi kesedihan, diliputi banyak persoalan, maka solusinya adalah kita harus baca Quran. Kita jadikan Quran itu petunjuk. Kita jadikan Al-Quran itu tempat di mana kita mengadu tiap persoalan. Itu namanya kita menjadikan Quran sebagai solusi. Kita menjadikan Quran sebagai hidayah. Maka kalimat Quran, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, bahwa Al-Quran itu adalah hidayah bagi orang bertakwa. Maka kalau yang merasa dirinya ingin menjadi orang bertakwa, jadikan Quran sebagai hidayah. Tapi kalau kita merasa bukan orang bertakwa, jauh dari ketakwaan, maka wajar kemudian kita jauh juga dari Quran, dan kita tidak bisa mendapatkan hidayah dari Quran, ataupun kita tidak bisa menjadikan Quran sebagai hidayah dalam hidup kita. Itulah hak Quran yang pertama, yakni menjadikan dia sebagai hidayah, pedoman dalam setiap kehidupan kita. Kemudian yang kedua, hak Quran pada manusia, tanggung jawab yang kita munculkan terhadap adanya Al-Quran adalah menjadikan Quran itu obat. Quran itu obat. Ya, obat penyakit. Yang namanya obat untuk penyakit. Apakah hanya penyakit, persoalan penyakit-penyakit psikis saja, atau termasuk penyakit-penyakit fisik? Dua-duanya. Jadi kalau di Quran kita baca wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmah lil mu'minin, kata syifa' wa rahmah ketika disandingkan berarti ini adalah obat sekaligus penenang ar-rahmah untuk psikis, as-syifa' berarti untuk fisik kita. Mungkin kita tidak percaya bahwa Quran bisa sebagai penyembuh sakit kita, tapi justru para ulama banyak yang menuliskannya tentang bagaimana khasiat Al-Quran bisa menjadi penyembuh. Salah satu contohnya bisa kita buka karya besar ulama besar, yakni Abu Hamid Al-Ghazali atau Imam Al-Ghazali, ketika menulis Al-Dhahabul Ibris
fi khawasi kitabil aziz, yakni tentang bagaimana ayat-ayat Al-Quran itu mampu menyembuhkan fisik manusia. Silahkan nanti dicari bukunya. Jadi Imam Al-Ghazali menyampaikan di situ, kalau sakit stroke ini obatnya, sakit kepala ini obatnya, sakit demam ini obatnya. Ayat Quran yang harus dibaca yang mana, kapan harus dibaca, beliau sampaikan di situ. Kalaupun di antara kita ada yang bertanya, apa benar, apa buktinya Quran bisa menjadi obat? Maka kita harus sadar satu hal, bahwa sebagai seorang pasien, kalaupun kita bertanya kepada dokter, dok, apakah obat ini manjur? Bisa menyembuhkan, benar-benar bisa menyembuhkan penyakit saya? Dokter akan mengatakan, yakin dan rutinkan. Hanya itu. Tidak akan dokter menyampaikan ini kajiannya, tahun ini kajiannya, ini begini, ini begini. Tidak. Maka yang kita butuhkan adalah yakin dan rutinkan. Maka itulah kalimat Rasulullah, qul amantu billah tsumastaqim. Kita yakin dan rutinkan. Allah akan menyembuhkan segala penyakit kita, tentu dengan keyakinan dan tentu dengan jalan Al-Quran. Itulah hak Al-Quran kepada manusia, bahwa Al-Quran ini obat, maka kita jadikan obat. Yang ketiga, hak Quran dari kita adalah untuk kita baca dengan bacaan yang benar, tajwid yang benar, panjang pendek yang benar. Karena memang Quran, sekali kita baca salah, maka maknanya salah. Jadi para ulama menyampaikan, kullama zadal mabna zadal makna. Setiap yang bertambah hurufnya berarti bertambah juga maknanya. Maka pastikan tajwidnya benar, bacaan kita benar. Maka tanggung jawab kita pada Quran adalah kita belajar tajwid dengan benar. Warattilil Qur'ana tartila. Baca dengan tartil, baca dengan benar, tidak perlu terburu-buru. Pastikan kita kemudian berusaha menyampaikan semua hak-haknya, termasuk tanda wakafnya, kapan berhenti, kapan lanjut. Baca dengan benar. Dan mari di bulan Ramadan ini kita pelajari itu semua. Kemudian hak yang keempat Al-Quran kepada kita adalah tentang bahasa Arab. Hal yang kita sebagai orang Indonesia kadang-kadang lupa, bahwa bahasa kita, mari kita buka kamus bahasa Indonesia itu, ternyata 20-30% isinya adalah bahasa Arab. Maka gampang sebenarnya kita belajar bahasa Arab. Bahkan Quran menyodorkan dirinya, inna ja'alna Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun, bahwa Al-Quran ini dibuat dengan bahasa Arab agar kita berakal. Artinya kalau mau berakal, belajar bahasa Arab. Karena kalau orang Islam tidak paham bahasa Arab, bagaimana kita mengatakan khusyuk sholat, sedangkan sholat itu isinya adalah bahasa Arab? Bagaimana kita mengatakan nyaman membaca Quran, sedangkan Quran isinya bahasa Arab? Bagaimana kemudian kita bisa mengaku khusyuk sholat, sedangkan apa yang dibaca imam kita tidak paham? Maka wallahi, mari kita belajar bahasa Arab. Bahasa Arab bukan tentang lokasi, bahwa dia dari negeri Arab, tapi bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran, bahasa peradaban yang kita kenal hari ini dasarnya adalah bahasa Arab. Itulah hak Al-Quran yang keempat. Dan hak Al-Quran yang kelima adalah untuk kita tadabburi. Maka Al-Quran sendiri menyodorkan kepada kita, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubihim aqfaluha. Kenapa mereka tidak mau mentadabburi Al-Quran? Apakah di dalam hati mereka ada penutup, seolah-olah kita jauh dari Quran? Maka mari buka Qurannya, baca lagi, maknai lagi. Kalau kita tidak tahu baca tafsirnya, tidak ngerti tafsirnya, cari ustadz, cari kiai, cari ulama yang bisa menjelaskan. Mari di bulan Ramadan ini kita tunaikan hak-hak Quran yang menjadi tanggung jawab seorang muslim kepada Al-Quran. Kita tunaikan itu, semoga dengan itu Al-Quran betul-betul menjadi hidayah, dan dengan itu Al-Quran menjadi pembeda bahwa kita dengan orang yang tidak mendapat Quran harusnya berbeda. Kalau kita masih sama dengan orang yang tidak mengenal Al-Quran,
padahal di tangan kita ada Quran, berarti ada yang salah, ada yang belum selesai untuk kita tunaikan dalam hak-hak terhadap Al-Quran. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.